kecil ataupun besar, sebagaimana ketika sahabat Rasulullah ditanya tentang ayat yang paling lengkap, beliau menjawab, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sekecil apapun yang kita lakukan, apakah kebaikan ataupun keburukan, semuanya akan dicatat dan akan mendapatkan balasannya masing-masing. Oleh karena itu, mari kita senantiasa melakukan kebaikan dalam seluruh sendi kehidupan kita dan berharap kepada Allah bahwa ketika kita kembali kepada Allah, kita dalam keadaan beribadah, tidak sedang dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tadi saya melihat beberapa santri dulu yang sekarang sudah besar-besar ternyata. Tadi saya tidak salah melihat Mas Royhan ada di sini. Di sebelah kanan ada Mas Zaki. Kemudian tadi saya juga melihat yang ketika kecil dulu paling profesor Mas Fauzan Azimah, Mas Fauzan. Saya jadi teringat salah satu ayat di dalam surat Al-Kahfi kaitannya dengan adab bahwa dari nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ada yang tahu terjemahnya Bapak Ibu? Ada yang sudah hafal Al-Kahfi? Baik, jika tidak ada yang tahu terjemahnya, mari yang generasi milenial biasanya menggunakan handphone, langsung searching atau menggunakan Al-Quran digital. Bagi yang generasi kolonial, itu biasanya suka Al-Quran yang dicetak, ya. Karena kalau melihat handphone agak memaksa, lebih-lebih ketika tidak membawa kacamata, sehingga tidak kelihatan. Sesepuh lambi disepuh. Bapak Ibu, ketika di pesantren, dan alhamdulillah beberapa nama yang saya sebut tadi, Mas Royhan, Mas Fauzan, Mas Zaki ini termasuk pimpinan para pemuda waktu itu. Bayangan kita tentang pemuda-pemudi kita hari ini, itu harapannya seperti yang disampaikan di dalam surat Al-Kahfi. Kita melihat bahwa ada pemuda-pemuda yang ketika mereka mempertahankan imannya, khawatir akan kezaliman penguasa, mereka sampai harus melarikan diri, menyelamatkan imannya, meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan kezaliman. Mereka berusaha untuk menyelamatkan imannya. Bayangkan kita hari ini mendapati pemuda-pemudi atau remaja anak-anak kita yang ketika diajak berbicara, mereka ini santun, mereka ini terbina dan menyenangkan ketika diajak komunikasi. Dibandingkan ketika kita menemukan generasi yang ketika dipanggil harus berkali-kali, bahkan mungkin pura-pura tidak mendengar karena merasa wah diceluk emak, dibongkar, akan gak ke rumahnya. Atau mungkin ada generasi yang ketika dipanggil bawaannya emosi saja, baru dipanggil karena sedang seriusnya main game, dipanggil nadanya beda. Mak tukang lompok mak nikah ruang balfaya atau waktu. Sementara kita orang tua kadang tidak mengerti apa yang sedang dikerjakan anak-anak kita. Waktu awal di pesantren Bapak Ibu, salah satu kitab yang menjadi makanan wajib atau menu wajib itu ada satu kitab yang disusun oleh pesantren untuk internal pesantren, yaitu kitab adab. Kenapa hal ini penting?
pesantren dulu dan sekarang insya Allah jauh berbeda. Waktu saya kecil lulus dari MI kemudian masuk ke pesantren, itu umumnya banyak orang tua masyarakat umum yang pola pikir atau mindsetnya anak dimasukkan ke pesantren itu karena nakal, karena salah arah. Umumnya begitu, sehingga cenderung pesantren itu menjadi sebuah ancaman ketika ada anak yang dianggap Arabnya kurang pas gitu, kontak pondok pesantren dan nakal-nakal. Zaman dulu seperti itu. Sehingga ketika kami di pesantren dulu, anak berada di pesantren itu, ternyata problematikanya macam-macam. Ada santri, ada anak teman itu yang ketika diletakkan di pesantren kalimatnya apa? Anjane ayah mbak ibu itu gak gelem ngeramun aku, maka dididik kayak pesantren. Ada yang seperti itu. Ada yang memang kasusnya orang tuanya kesulitan mengendalikan sehingga diletakkan di pesantren. Dan tidak sedikit kemudian para santri yang mereka memiliki hafalan Al-Qur'annya cukup banyak, hafalan hadisnya cukup banyak, tetapi adabnya kurang pas. Ini contoh. Ketika saya mengajar di salah satu pesantren, ada santriwati itu hafalan Al-Qur'annya banyak orang, hafalan hadis juga banyak. Suatu hari ketika liburan, para santri dan santriwati dijemput oleh orang tua. Orang tua dari santriwati ini terlambat menjemput. Bayangkan, ini gadis santriwati yang hafalan Al-Qur'annya banyak, hafalan hadisnya banyak untuk pembelajaran kita. Ketika orang tuanya terlambat datang menjemput, marahnya bukan main ke orang tua. Bayangkan. Diminta angkat koper untuk pulang, enggak mau. Yang angkat siapa? Umahnya. Ayatnya banyak, hadisnya banyak diingatkan. Marah sampai harus ditenangkan salah satu ustazah supaya memahami dulu bagaimana posisi keterlambatan orang tua. Ada juga ya ketika kami duduk di pesantren, di kantor dengan ustadz yang lain, ada salah satu santri yang mungkin tidak paham. Ketika kami ternyata juga melihat ke arah asrama para santri, ada yang keluar dari pintu asrama joget sambil nyanyi lagu bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya bagus, sambil joget. Kemudian setelah mulai ke kanan, tahu kalau ada saya dan beberapa ustadz duduk di situ, malu dia, mundur. Jadi ada banyak hal dalam kehidupan kita yang saat ini sekali lagi adab ini menjadi hal yang sangat mewah dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam kitab adab yang saya sampaikan tadi, ada materi yang cukup berharga bagi kami sampai hari ini ketika dewasa. Namanya adalah, salah satu babnya itu adalah adab berfikir. Kita bisa bayangkan, adab kok berfikir. Ternyata fikih itu juga harus beradab. Contoh, saya seringkali mengulangi hal ini sebagai pengingat kita saja pentingnya adab dalam kehidupan kita. Di dalam fikih, sebagaimana kita ketahui, untuk laki-laki, aurat laki-laki adalah mulai dari pusar sampai lutut. Artinya secara fikih, Bapak Ibu, bapak-bapak ini sholat sarungan tok, ndogore utel, tanpa pakai baju atas ini, sholat sah, betul? Sah atau kemben, bapak-bapak kembenan, kemudian sholat, itu secara fikih sah. Dan ini saya peroleh dari salah seorang guru kami, Ustaz Hasim Manan, Allah yarham. Guru-guru kami banyak yang sudah lebih dulu berangkat, Ustaz Ali Karoli,
kemudian Ustadz Rum, Ustadz Rumrawi, banyak yang sudah kembali kepada Allah ini. Dan ketika beliau menyampaikan itu, baru kami mencoba untuk mencerna dan memahami ini ternyata pentingnya adab dalam kehidupan kita. Ternyata walaupun memakai kemben secara fikih untuk laki-laki itu sholatnya sah, namun ternyata ada satu nilai di masyarakat kita tidak pantas. Bayangkan saya hadir tadi hanya memakai sarung, atasnya tidak pakai apa-apa. Kemudian monggo ngimami atau monggo khutbah sarungan mawon. Pendapatnya dengan pribadi. Mungkin dengan batin. Ini soal apa ini? Mau gak lambenan imam. Sakit nopo. Ini ternyata ada kepantasan, ada adab. Saya pernah suatu hari, Bapak Ibu, ini kaitannya dengan adab di masjid juga. Suatu hari saya ke rumah kakak kandung saya, perumahan dekat Juanda, Sidoarjo. Dalam perjalanan, karena naik motor, kehujanan, keluncur. Kemudian sampai di rumah kakak, dipinjami baju karena kakak saya lebih kurus daripada saya. Dipinjami baju yang muat itu adalah kaos oblong. Sementara yang lain, hem atau baju takwo, tidak muat, akhirnya pakai kaos. Sama dipinjami sarung, karena kalau sarung ini kan pakaian yang paling modern dan paling canggih. Ketika kita makin besar tidak perlu dikecilkan sarung, cukup lempitannya saja ditata. Pakaian paling canggih itu sarung. Setelah itu terdengar adzan zuhur, saya berangkat ke masjid. Setelah wudhu, saya masuk masjid, baru buka pintu, cetek. Awalnya beberapa jamaah noleh, saya dilihat. Setelah itu besik-besik, semua jamaah bapak-bapak noleh ke saya. Bingung saya apa? Kemudian alhamdulillah ada salah seorang takmir. Nah ini pentingnya juga kita punya di takmir itu punya seseorang yang komunikasinya, yang powernya bagus. Datang ke saya, Mas, mohon maaf, adab di masjid, bukan pantas sholat pakai kaos. Saya dipinjami jubah sleeveless, tidak ada sleeve ini. Lengan. Tidak ada lengannya, agak panjang sampai di bawah lutut lebih sedikit, kemudian diberiakan sehingga seperti baju koko ketemunya, hanya saja ini kaosnya lengannya kelihatan. Baru saya sadar, ya Allah, di masjid ini mengamalkan adab. Karena kalau sholat menggunakan kaos dan ada gambarnya, jamaah yang lain terganggu. Allahu Akbar, tulisannya peace. Ya. Apalagi pak kaos partai. Lanjutkan. Enten malah tak konek. Allahu Akbar, diam menakutkan, bergerak mematikan. Kayak orang bingung. Itu diantaranya ada. Secara fikih pakai kaos dan sarungan sah sholat, tidak ada persoalan. Tetapi kaitannya dengan adab dan kepantasan ternyata beda. Nah kali ini saya juga mendapat pertanyaan seperti ini. Walaupun enten mau kaitannya dengan rokok ya. Rokok itu tiap orang bisa mengambil hukum fikih yang beda-beda. Di Muhammadiyah hukumnya jelas ya. Itu pun ada selisih pendapat ya, ada selisih pendapat. Yang menurut Bapak Ibu rokok itu hukumnya merokok disumet, disedot untuk bluwe. Hukumnya apa? Haram. Sepakat di masjid ini haram ya. Ini ketemu pulau ini kalau haram kok sekitar. Ada yang menyebutkan makruh. Saya ketika mengisi di rumah sakit Gatel,
rumah sakit itu kan tim kesehatan, dokter, perawat dan sebagainya. Itu ternyata hukum fikih tentang merokok itu beda-beda. Ada yang bilang makruh. Kenapa? Suami saya merokok. Amin. Ada yang bilang mubah, ada yang bilang haram. Tapi kaitannya dengan adab dan etika, ketika ada seorang ibu yang membawa bayinya, sementara jenengan merokok di sebelahnya, itu sudah beda perhitungan. Atau di tempat umum, di angkot, saya ingat dulu waktu saya berangkat sekolah dengan kakak perempuan saya diantar, itu ada bapak-bapak merokok di angkot Len Sidoarjo, yang Sidoarjo Len Oren. Kakak saya itu nggak kuat rokok, kakak perempuan saya. Kemudian berusaha mengingatkan dengan sopan, Pak, ngapunten rokoknya marah. Nek kepingin kamu rokok, ya mau nyewa taksi kok. Ternyata begitu realitanya. Atau ketidakpahaman. Ketika angkot ini akan nubruk seseorang, kakak saya perempuan itu refleks karena ngeremnya nggak ada, langsung kakak saya refleks, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata sopirnya? Mbak, kalau semua hati kok innalillahi. Ini realita masyarakat kita. Sehingga kaitannya dengan adab berfikih itu jadi sangat penting. Ada ulama, imam madhabnya juga ditanya. Ada salah seorang imam madhab itu berpendapat bahwa, sebelumnya saya tanyakan dengan, ketika kita mimisan keluar darah dari hidung, itu membatalkan sholat kita atau tidak? Tidak. Sepakat ya? Ada yang tidak sepakat? Bisa jadi hukumnya kita temukan ada ikhtilaf, ada selisih pendapat. Bapak Ibu, dalam kaitan fikih yang saya gunakan dalam bahasa Indonesia adalah selisih, bukan berselisih, bukan perselisihan. Selisih bisa terjadi, tapi jangan sampai berselisih, lebih-lebih timbul perselisihan. Maka dalam adab berfikih ada selisih pendapat. Ada ulama yang berpendapat bahwa ketika darah mengucur dari hidung kita itu membatalkan sholat kita. Maka bayangkan ketika kemudian jenengan berpendapat bahwa ketika mimisan itu membatalkan sholat, sementara jenengan diimami oleh seseorang yang berpendapat ketika mimisan tidak batal sholat. Suatu hari beliau imami, posisinya mimisan. Beliau melanjutkan sholat, sementara jamaahnya ini berpendapat batal ketika mimisan. Bagaimana adabnya? Banyak hal dalam kehidupan kita. Contoh lagi pernah ditanyakan, walaupun jadi guyonan hari ini, Ustaz, yang benar itu sholat subuh kunut atau tidak kunut? Itu sampai hari ini. Maka hal itu dalam kitab adat dikembalikan ke jamaah. Kalau jamaahnya tidak kunut, cari masjid yang tidak kunut. Kalau jamaahnya kunut, cari masjid yang kunut. Kenapa? Salah satu hal yang mengkhawatirkan itu ketika fikihnya tidak beradab, menyebabkan jamaah yang terlanjur di masjid itu misalkan main dengan salah satu madhab, itu akan menjadi resah. Sudah angkat tangan untuk kunut, yang di sebelahnya lurus, tidak melakukan apa-apa, tidak kunut. Maka muncul keresahan dalam hatinya. Kok sih? Resah, sholat tapi mikir. Wah, jadi bisa begitu. Oleh karena itu, ini pentingnya ada para ulama itu menyampaikan begini. Orang belajar fikih mulai dari nol sampai dia menjadi ahli fikih, bersungguh-sungguh ingin menjadi ahli fikih,
membutuhkan waktu antara 3 sampai 3,5 tahun. Seseorang yang belajar adab, ini para alim menyampaikan, butuh waktu 30 sampai 35 tahun. Ini menjadi sangat berharga bagi kita, karena sebenarnya hidup kita ini menjadi menyenangkan itu karena hilangnya adab dalam kehidupan keseharian kita. Dan adab ini ada dalam banyak hal dalam kehidupan kita. Kita hal yang privat sekali, mohon maaf, urusan di kamar dengan pasangan kita ada adabnya, gitu. Tidak bisa sembarangan, ada adabnya. Itu hal yang privat sekali. Hal yang sangat kejam sekali. Alhamdulillah Asia Tenggara sudah gencatan senjata, Thailand dengan Kamboja. Kalau khawatir waktu nyampe Mojokerto, dekat sekali Thailand dengan Kamboja. Nah, bayangkan ketika kemudian tembak-tembakan itu menggunakan ICBM seperti Iran. Waktu kira-kira dengan pas kopi, dulu Thailand. Bisa saja diuntungin hasil menggunakan mortir. Atau sebutnya tepi-tepi jarak. Nah, ketika kemudian hari ini perang yang begitu kejam sekalipun di dalam Islam ada adabnya, bukan sembarangan. Sejauh itu adab dalam kehidupan. Suami harus tahu adab terhadap istrinya, istri tahu adab terhadap suaminya, anak tahu adab terhadap orang tuanya, orang tua tahu adab terhadap anaknya. Ini yang kemudian ketika kemudian mengingatkan kita kembali tujuan berumah tangga, sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu artinya ini boleh mantan anyar kabeh. Sakinah itu terjemahnya saja, terjemahnya rumah sakit. Mawaddah rumah sakit. Warahmah rumah sakit. Loro kabeh. Nanti bisa dilihat ada adab-adab agar mendapatkan rumah tangga yang thayyibat. Di antaranya kita kenal sakinah, mawaddah, warahmah. Baik, saya lanjutkan dulu. Bapak Ibu ini baru pengantar ya. Biasanya saya mengajar kitab Al-Adabul Mufrad untuk anak-anak muda. Tapi suatu hari ketika awalnya saya mengajar fikih sunnah di salah satu masjid, kemudian beberapa pertanyaan muncul. Ternyata kadang saking semangatnya kita belajar fikih, Bapak Ibu, baru membaca satu kitab itu sudah berani menyalahkan yang lain. Itu luar biasanya kita. Kata santri-santri itu kelas 7 biasanya, awal-awal kita belajar usul misalnya, itu sudah luar biasa. Baru membaca pegang satu kitab itu sudah dengan temannya salah, sudah begitu. Tetapi ketika kemudian semakin banyak kita membaca kitab fikih, semakin tunduk. Semakin kita tahu bahwa di dalam fikih kita akan menemukan sudut-sudutnya akan ada ikhtilaf. Dan semuanya berdalil, semuanya berdasar. Nah, ketika di salah satu masjid, awalnya saya mengajar fikih sunnah, muncul banyak pertanyaan terkait fikih, ada friksi ya, karena selisih pendapat tadi. Mulai ini gak cocok nih, jenggotan gak cocok, irfat isbal gak cocok. Mulai muncul. Lalu kemudian saya ingin membuka kembali terkait dengan adab berfikih. Akhirnya jamaah sepakat, Ustaz, kalau begitu ngajinya diganti saja. Yang ngajar bukan saya, betul. Kitabnya diganti nomor kitab adab. Sehingga kemudian kami pilihkan di antara beberapa kitab adab itu Al-Arba'in Nawawi, Riyadhus Shalihin, kemudian Al-Adabul Mufrad. Nah, awalnya ketika kami menyampaikan Al-Arba'in Nawawi, banyak yang menyampaikan kalau sudah khatam Ustaz. Luar biasa, yang ngajar siapa Ustaz ini? Lebih baik kalau Al-Arba'in Nawawi sudah selesai, mari kita ulas sedikit kesimpulan-kesimpulannya.
ternyata nggak supe. Sih betul apa enggak? Berarti kita ulangi sedikit-sedikit. Karena ada banyak hal di dalam adab itu memang kita akan kaget-kaget Bapak. Di dalam mengajar fikih pertanyaan itu banyak. Dan pertanyaannya yang punya Ustaz, ini boleh atau tidak? Pilihannya hanya itu, boleh atau tidak. Ini haram atau halal, ini sah atau tidak sah. Tapi di dalam kitab adab lebih dari itu. Contoh, ini pertanyaan yang cukup rumit ketika saya dulu mengajar di SMK Muhammadiyah. Anak itu wajib berbakti kepada orang tua, sepakat menurut. Wajib mematuhi perintah orang tua selama dalam kebaikan, kecuali dalam kesyirikan, itu tidak boleh. Atau sesuatu yang tidak ada ilmunya. Anak wajib berbakti kepada orang tua. Kemudian kita sepakat, insya Allah, istilahnya juga tahu begini. Kalau di Sidoarjo itu dedek daging darah sapi di RPH maupun hewan yang sudah disembelih itu ditampung. Kemudian di godok, kalau di Mojokerto apa? Sami. Berarti paham ya makanan itu? Kalau di Sidoarjo di Krian namanya dedek, dan itu bagi mereka yang ngaji sudah tahu. Walaupun ada yang menyampaikan, ini kan kayak tambah darah, ada yang bilang begitu. Ada manfaatnya maksudnya, kayak tambah darah. Ada yang bilang rasanya itu kayak hati. Allah alam, saya tidak pernah merasakannya. Katanya ada yang bilang rasanya kayak hati. Diceplusi lombok biasanya, digorengi kotak-kotak, terus diceplusi lombok. Ada juga yang dicampur sop bapak ibu. Dipotong dadu gitu, ini belum bahas resep itu. Jurus satu itu kayak sop bebek. Ada yang jualan begitu dulu itu. Dipotong dadu kemudian dimasukkan sop. Gurih. Sapi. Nah ini ketemu apa? Murid saya itu datang itu pertanyaannya sudah begini. Pak Ilmi, boleh tidak? Atau ada dalilnya tidak? Anak itu boleh melawan orang tua. Oh teman-teman. Lalu, gimana masalah? Pertanyaannya juga. Dengan bayangkan ada anak bertanya kepada gurunya, mencari dalil bolehnya anak melawan orang tua. Ada persoalan apa? Kemudian cerita, saya sekolah di Muhammadiyah kan diajari sama guru agama. Itu haram. Tapi orang tua saya itu senang masak dede. Dan di rumah masakannya itu saya beli tidak punya uang, saya makan takut haram. Sudah coba ngobrol ke orang tua. Sudah, saya dimarah-marahi. Ini kan Muhammadiyah. Oh, dan lalu Bapak Ibu. Terus ribut. Ini kan berarti lebih kompleks daripada fikih. Ya kan, terus ada juga yang salah seorang murid sudah alumni. Saya tanya begini, sering bolos, tak masuk sekolah, tugas tidak dikerjakan. Saya tanya, saja itu cita-citamu apa? Cita-cita pulang itu balas dendam bahkan bapakku. Oh, cita-cita balas dendam. Kaget. Saya tak balas dendam apa? Pokoknya yang mau pacaran nih, pulang nggak susah bapakku. Jadi dia sekolah melakukan banyak pelanggaran tata tertib di sekolah, punya satu tujuan, supaya bapaknya susah, kerjanya juga kesulitan, bolak-balik ke sekolah, diundang BK. Cita-citanya dengan baik. Ini jauh lebih kompleks daripada fikih. Baik, saya lanjutkan. Itu hanya gambaran ya. Maksud saya begini, adab itu begitu mendalam dan begitu penting dalam kehidupan kita.
Saya lanjutkan dengan salah satu ayat yang menjadi fondasi pendidikan. Ada dua ayat sejatinya. Yang pertama adalah surat At-Tahrim, surat ke-66 ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Insyaallah banyak yang hafal di antara kita terkait dengan qu anfusakum wa ahlikum nar. Di dalam tafsir ketika ditanyakan, yang pertama saya ambilkan dari tafsir Syekh Mustafa Al-Marawi. Saya pernah ditanya, Ustaz, kenapa setiap kali jenengan menyampaikan tafsir ayat Al-Quran seringkali mengutip tafsir Syekh Mustafa Al-Marawi atau tafsir Al-Marawi? Bapak Ibu, sampai hari ini saya belum tuntas membaca, bukan memahami, membaca tafsir Ibnu Katsir. Sampai hari ini belum tuntas. Tafsir yang pertama kali saya baca tuntas, mencoba memahami dan mempelajarinya adalah tafsir Al-Marawi. Dan itu hadiah dari ayah saya, Allah yarham, 2 koper, ada 30 jilid lengkap. Diberikan ke saya untuk apa? Hadiah wocon. Jadi kayak hadiah atau kayak PR. Tapi baru saya pahami ketika kuliah. Masya Allah manfaatnya. Karena beliau walaupun penjelasannya pendek, tiap kata dijelaskan, itu memberi pemahaman bahwa dalam bahasa Arab itu satu kata bisa bermakna beberapa maksud di dalam tafsir Al-Quran. Nah, di sini Syekh Mustafa Al-Marawi menyampaikan bahwa Sayyidina Umar bin Khattab berkata ketika turun ayat ini, ya Rasulullah, kita menjaga diri kita sendiri, tetapi kita bagaimana menjaga keluarga? Rasulullah kemudian menjawab, kamu larang mereka mengerjakan apa yang dilarang Allah, dan kamu perintahkan kepada mereka apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Itu penjagaan antara diri mereka dengan neraka. Jadi ketakwaan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyampaikan mengenai ayat ini, yaitu ad-dibuhum wa 'allimuhum. Ajarkan atau didik anak-anak kita dengan adab dan ajarkan mereka ilmu. Ini yang menjadi fondasi pendidikan Islam. Ajarkan anak-anak kita adab, ajarkan anak-anak kita ilmu. Atau didik anak-anak kita adab, ajarkan mereka ilmu. Ini dua hal yang tidak terpisahkan yang saya pelajari dalam pendidikan Islam. Walaupun ada yang menyampaikan bahwa adab itu lebih utama daripada ilmu, namun dua hal ini benar-benar tidak bisa terpisahkan. Sebagaimana kita hafal Pancasila sila kedua, bunyinya apa Bapak Ibu? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila dengan beradab. Dan itu oleh Buya Hamka dibahas dalam tafsir Pancasila. Di antaranya sila kedua tadi. Nanti insya Allah. Kenapa hal ini berharga menjadi hal yang penting dalam pendidikan Islam? Karena hari ini kita mendapati pendidikan itu utamanya ilmu, lebih-lebih pendidikan formal. Dan ketika kita berbicara ilmu, Sayyid Naqib Al-Atas itu mengklasifikasikan ilmu menjadi dua. Ada yang sifatnya klasifikasinya fardhu ain, ada yang klasifikasinya adalah fardhu kifayah. Fardhu ain terkait dengan ilmu agama, fardhu kifayah adalah ilmu yang ketika kita butuhkan atau umat Islam membutuhkan kita pelajari, tapi tidak wajib untuk semua umat Islam. Contoh, hari ini kita membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, mempelajari apa? Ilmu komputer. Apakah wajib bagi semua? Tidak. Tapi kalau ilmu untuk sholat, maka semua umat Islam wajib mempelajarinya. Dan di antara contohnya demikian. Kenapa hal ini menjadi penting? Karena adab dan ilmu ini, Bapak Ibu, orang yang kehilangan adab
loss of adab, it means loss discipline. Orang yang kehilangan adab itu kehilangan kedisiplinan. Kedisiplinan apa? Kedisiplinan untuk mampu mengklasifikasi mana yang lebih utama atau mana yang afdal. Kalau seseorang kehilangan kemampuan mengklasifikasi mana yang harus didahulukan, maka dia tidak akan berlaku adil dalam kehidupan. Contoh, seorang istri bisa sangat bingung ketika kemudian dia belum memahami adab terhadap suaminya. Saya harus mendahulukan suami saya atau mendahulukan tugas kantor saya, ketika dalam waktu yang sama dua-duanya membutuhkan istrinya. Tugas kantor butuh, suaminya pas butuh. Mana yang harus didahulukan? Bisa saja bingung. Ketika anak lulus SMA, lulus SMK, SMA, tiba-tiba kemudian bapaknya ingin jurusan A, ibunya ingin jurusan B. Anak bingung, aku melak jurusan karepe bapak maupun jurusan karepe ibu. Ini bisa jadi kita temukan. Ini ketika kemudian kita kesulitan mengklasifikasi dalam kaitannya adat, kita tidak akan bisa berlaku adil. Ini dalam hal rumah tangga. Bagaimana kalau dalam hal pemerintahan, dalam hal negara? Akan jauh lebih kompleks. Oleh karena itu, saya tadi Pak Atas menyampaikan, seseorang yang kehilangan adabnya, kehilangan kedisiplinannya, mulailah tubuhnya, jiwanya, pemikirannya mulai keluar dari pendidikan Islam, mulai tidak beradab. Ia akan mulai kehilangan keseimbangan dirinya. Sholatnya mulai tidak disiplin, menuntut ilmu yang fardu ain mulai tidak disiplin, kehilangan kedisiplinannya. Ini ketika kemudian kehilangan adabnya. Hampir-hampir saya catat, Imam Syafi'i juga, Ibnu Mubarak menyatakan kita lebih memerlukan adab daripada ilmu yang baik. Ibnu Mubarak. Imam Syafi'i pernah ditanya sejauh mana keperhatian Anda terhadap adab, beliau menjawab, setiap kali telingaku menyimak suatu pelajaran adab meski hanya satu huruf, maka seluruh organ tubuhku akan ikut merasakan, akan ikut mendengarnya, seolah-olah setiap organ itu memiliki telinga. Imam Syafi'i. Bahkan ketika beliau ditanya, lalu bagaimanakah usaha dalam mencari adab itu? Beliau menjawab, aku akan senantiasa mencarinya, laksana seorang ibu yang mencari anak satu-satunya yang hilang. Anak semata wayang itu, apa yang dilakukan orang? Ini Imam Syafi'i. Banyak hal yang lain. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, beliau menulis salah satu kitab Adabul Alim wa Muta'allim. Adab atau etika pendidik dan yang dididik. Adab guru dan murid. Kita juga mengenal Ta'lim Muta'allim. Ya, sini Imam Az-Zarnuji. Ya. Ta'lim Muta'allim insyaallah Syekh Burhanuddin Zarnuji dan Uzbekistan. Ta'lim Muta'allim itu juga dulu menjadi kitab, ya walaupun tentu saja satu dan lain hal ada selisih. Hasan insyaallah Mas Zaki tidak asing. Yang saya sebut tadi Ustaz Asimanan, guru saya ketika belajar hadis dan fikih itu murid dari Hasan, nyambungnya. Sehingga seringkali justru beliau itu ketika menyampaikan bab fikih selalu menanyakan kepada kami pendapat sampai bagaimana, pendapat antum bagaimana. Jangan bertahan pada pendapat saya ketika kita bisa berpendapat. Dan itu insya Allah sampai hari ini di pesantren Persis yang umumnya kemampuan untuk pemahaman fikih itu kuat. Ketika mengajar baru Idul Fitri itu 30 hadir. Sama di sana. Oh, belum. Satu menit.
Baik, saya cukupkan. Ketika tiga guru ini mengajar bersama, Ustadz Hasim, Ustadz Rum, Ustadz Imam pada waktu itu, beliau pun selisih pendapat. Karena di dalam ilmu tafsir, di dalam ilmu fikih, dan di dalam ilmu hadis, ketika istinbat atau menyimpulkan sebuah hukum, kita bisa jadi menemukan selisih. Pada dasarnya Bapak dan Ibu, hari ini saya hanya ingin menyampaikan pentingnya adab dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, bel pulang sudah masuk. Insyaallah saya cukupi. Inilah siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.